Maka rusaknya syariat di negeri ini karena orang-orang alim mereka tidak merasa sungkan melakukan perbuatan yang keliru di ruang publik. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Dan hadirlah seorang setan yang menyerupakan diri seperti penampilan seorang orang tua, seorang syekh yang ikut bertalbiyah bersama dengan Amru al-Khuzai ini tadi. Faqala, maka dia katakan, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak. Aku bertalbiyah, aku menyambut panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, kata Amir al-Khuzai ini. Faqala asy-syekh, maka syaitan yang menyerupai seorang syekh ini menambah, illa syarikan huwa lak, kecuali seorang sekutu bagimu. La syarika lak, engkau tidak punya sekutu, illa syarikan huwa lak, kecuali seorang saja. Fa ankara hadza Amru, tapi di awal-awal prakteknya Amru membantah. Faqala ma hadza, apa ini? Ada apa ini? Kau udah berubah? Faqala syekh, maka syekh yang syaitan ini tadi katakan, qul tamlikuhu wa ma malak, katakanlah kalau engkau berucap demikian maka engkau akan miliki apa saja yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la ba'sa bihadza, karena tidak mengapa engkau berucap begini. Faqalaha Amru, maka diulanglah ucapan tersebut talbiyah tadi oleh Amru. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Itu diajarkan oleh syaitan tadi, tapi Amru ini tidak tahu bahwa itu adalah syaitan. Dia menyerupakan diri seperti seorang syekh, lagi orang malim, disampaikan kepada Amru, diulang-ulang. Fadanat bihal arabu, maka orang-orang Arab pun mendekat dan mengulang-ulang kalimat tersebut. Di persoalan kita sekarang hampir mirip kasusnya, itu hanya pengulangan sejarah. Ada seorang penampilannya seperti syekh melakukan sebuah perbuatan sebenarnya salah, tapi karena dia terjebak pada perbuatan salah dilihat oleh orang lain, dipertanyakan oleh orang lain atas sikapnya tersebut, demi menutup malu dan aib, maka dia cari pembenaran, maka dianggaplah sebagai sebuah kebenaran. Ketika sudah berulang-ulang, dianggaplah bahagian dari syariat. Maka rusaknya syariat di negeri ini karena orang-orang alim mereka tidak merasa sungkan melakukan perbuatan yang keliru di ruang publik, padahal perbuatan mereka diteladani, diikuti. Karena itulah Imam Ibnu Nuhas di dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin an A'malil Jahilin menyatakan, perbuatan makruh itu hanya ada pada orang awam, tapi bila yang melakukan perbuatan makruh tadi adalah orang alim, maka menjadi perbuatan dosa, haram. Dosa kecil hanya apabila dilakukan oleh orang awam, tapi bila dosa kecil dilakukan oleh orang alim, itu menjadi dosa besar. Kenapa? Karena diikuti oleh orang awam. Saya berikan contoh, sering saya berikan contoh, merokok, terlepas dari halal dan haramnya, karena menurut Muhammadiyah haram, menurut NU halal. Makanya pabrik rokok itu mendedikasikan rokok khusus atas nama NU Mil. Kita anggaplah makruh, hukumnya makruh. Ketika yang merokok itu orang-orang alim yang jadi panutan, maka warga awam menjadi nyaman untuk melakukan. Datanglah orang-orang aswabi seperti saya ini menyatakan merokok itu enggak bagus, hanaga tapi rokok enggak kita sebut haram, hanya kita sebut enggak bagus, minimal makruh hukumnya. Bagi ahli hisab langsung menggugat dengan pertanyaan, Ustaz, lebih alim mana anda dengan Abu Fulan? Doh malim reng Abu Fulan? Tentu saya menjawab, lebih alim beliau lah, karena sebelum lahir beliau memang sudah alim. Maka langsung diambil kesimpulan final,
beliau saja yang jauh lebih alim daripada Anda, bahkan sudah alim sebelum Anda lahir ke dunia, merokok. Ya pegang negara. Perbuatan orang alim jadi dalil dan pembenaran untuk orang jahil. Tapi sayangnya banyak guru-guru kita yang alim tersebut tidak menyadari kondisi ini. Makanya pesantren menjadi tempat subur untuk para perokok. Anak-anak kecil yang diantarkan ke pesantren menjadi pandai merokok. Di pesantren saya antisipasi anak-anak jangan merokok. Saya antarkan anak saya ke pesantren lain, di pesantren lain dia pandai merokok. Kenapa? Karena kawan-kawan sekamarnya ahli hisab semuanya. Sama-sama kelas 1 SMP seperti dia. Ini yang terjadi. Akhirnya saya cabut anak tersebut, saya pindahkan ke tempat saya sendiri. Jadi pula dia presiden di tempatnya. Enggak berlaku peraturan karena anak abu. Makanya anak abunya enggak bahaya. Tidak ada ustadz yang berani untuk menghukum dia dengan alasan dia anak abu. Maka oleh abunya sampaikan pesan ke ustadz. Kalau anak saya melanggar, takat laju. Kenapa? Kita harus belajar dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini ketika melihat umat melakukan pelanggaran, maka beliau cari tahu siapa orang alim yang memberikan tuntunan. Maka orang alim ini yang pertama dihukum dan hukumannya 2 kali lipat. Kenapa? Untuk menjadi pelajaran ke orang lain. Ketika ada masyarakat warga buat pelanggaran, beliau cari tahu siapa dari keluarga beliau yang terlibat. Ketika ada keluarga kerajaan yang terlibat, maka beliau berikan hukuman 2 kali lipat. Maka orang jadi berpikir, kalau kerabatnya sendiri dihukum begini, maka bagaimana dengan yang lain lagi? Itu ketegasan. Tapi kalau kita terus memberikan proteksi dan perlindungan, nauzubillah, akhirnya kita merusak anak sendiri, merusak institusi sendiri. Nauzubillah. Ini contoh perbuatan orang yang mirip-mirip syekh itu menjadi teladan dan diikuti. Leme tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.